Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novitasari dari D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang patofisiologi pencegahan shock. Shock ini sendiri adalah kondisi di mana seseorang yang mengalami tekanan darahnya itu menurun secara drastis. Nah, sehingga menjadinya gangguan aliran darah dalam tubuh. Gangguan inilah yang membuat pasokan nutrisi dan oksigen yang berperan pada sel dan organ tubuh yang berfungsi secara normal menjadi terhambat. Nah, shock ini juga dapat memburuk secara cepat jika tidak ditangani dengan cepat. Maka shock ini juga dapat mengakibatkan komplikasi penyakit lainnya sehingga mengalami fatal ataupun bisa berakibat kematian. Nah, untuk penyebab shock itu ada beberapa tipe. Di antaranya itu ada shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik ini yang disebabkan oleh gangguan pada jantung seperti gagal jantung ataupun serangan jantung. Terus yang kedua ada shock neurogenik. Nah, shock neurogenik ini yang disebabkan oleh cedera syaraf tulang belakang seperti cedera pada saat kecelakaan ataupun cedera pada saat aktivitas. Terus yang ketiga ada shock sepsis. Nah, shock sepsis ini adalah infeksi yang masuk ke aliran darah dalam tubuh sehingga tubuh mengalami inflamasi ataupun peradangan. Terus yang selanjutnya itu ada shock anafilaktik. Nah, shock ini disebabkan oleh alergi gigitan nyamuk ataupun obat-obatan, bahkan bisa minuman ataupun makanan yang tertentu. Terus yang selanjutnya ada shock hipovolemik. Nah, shock inilah yang disebabkan oleh kehilangan cairan dalam tubuh seperti kehilangan pada saat muntah, diare, itu mengalami pengeluaran cairan dalam tubuh ataupun perdarahan pada saat kecelakaan yang bisa mengakibatkan cairan dalam tubuh atau darah dalam tubuh keluar terlalu banyak. Nah, pasokan nutrisi dan oksigen yang turun atau hiposekmia itu akibat shock yang mengakibatkan beberapa gejala. Seperti yang pertama adalah sesak nafas ya. Sesak nafas itu menjadi gejala adalah shock. Nah, terus yang kedua jantung berdebar sehingga denyut nadinya itu melemah. Terus yang ketiga ada pusing atau kehilangan kesadaran atau pingsan, kelelahan, bicaranya kacau, nggak tahu karuan, terus hilangnya tekanan darahnya itu menurun. Nah, inilah gejala-gejala yang bisa disadari pada saat shock. Nah, terus kondisi ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, berbagai komplikasi ataupun komplikasi penyakit lainnya bisa menyebabkan shock ini. Terus bisa jadi kulit kuku ataupun bibir itu menjadi kebiruan. Tergantung penyebabnya masing-masing, dari tipe shock masing-masing itu dapat memberikan tambahan gejala seperti kalau shock sepsis itu seperti demam, nyeri otot. Nah, itu tambahan tanda gejalanya ya. Terus ada shock hipovolemik seperti muntah, diare ataupun perdarahan. Nah, itu bisa menjadi gejala tambahan dari shock hipovolemik tersebut. Terus ada shock kardiogenik. Karena shock kardiogenik ini gangguan pada jantung itu seperti bisa jadi tambahan gejalanya itu seperti denyut jantungnya itu lemah gitu lah. Nah, terus urinnya itu keluarnya sedikit ataupun tidak sama sekali. Terus nyeri dada juga bisa menjadi akibat gejala tambahan pada shock kardiogenik ini. Terus ada lagi shock neurogenik. Nah, shock neurogenik ini adalah bisa tanda dan gejala tambahannya itu seperti irama jantungnya itu melambat gitu ataupun hipotermia. Nah, terus yang selanjutnya itu shock anafilaktik. Nah, shock anafilaktik ini adapun tanda gejala tambahannya itu seperti kesulitan menelan, pada saat mau menelan itu terasa sulit, terus keringatan, bersin-bersin, hidungnya berair, terus sakit pada bagian abdomen atau perut ya, terus lidah dan bibir itu terasa bengkak. Ada lagi yang seperti biasanya itu seperti tangan ataupun kaki, kulit itu terasa kesemutan.
Gimana sih diagnosis shock itu? Nah, shock ini dapat didiagnosis dengan cara melihat gejala yang muncul ataupun melihat tanda dan klinisnya gitu. Dari setelah aliran oksigen kembali normal dan pasien sudah stabil, pemeriksaan lanjutnya itu akan dilakukan oleh dokter ataupun ke laboratorium untuk mendeteksi penyebab pemeriksaan seperti tes darah, foto ronsen, elektrokardiografi ataupun CT scan dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi diagnosis shock. Nah, selanjutnya apakah shock itu bisa diobati? Nah, karena shock ini adalah sesuatu yang yang berbahaya gitu. Nah, jadi segeralah lakukan pengobatan ataupun pertolongan pertama ketika kita melihat orang yang kita curigai itu terkena beberapa gejala yang sudah saya sebutkan tadi, seperti sesak nafas ataupun lain sebagainya. Kita curigai orang itu terkena shock. Nah, kita hubungi rumah sakit terdekat ataupun bisa kita lakukan pertolongan pertama seperti baringkan penderita secara perlahan. Nah, jangan gerakan penderita itu kalau tidak ada perlu. Jadi gerakan aja penderita tadi secara perlu gitu. Kalau tidak ada perlu, tidak usah digerak-gerakan, biarkan saja penderita berbaring. Terus yang kedua, bisa kendurkan pakaian yang ketat, seperti lengan bajunya itu terlalu ketat ya. Nah, itu bisa kita longgarkan, ataupun dia memakai ikat pinggang, kita bisa melonggarkan ikat pinggangnya tersebut. Terus kasih selimut. Nah, kasih selimut ini bukan untuk semata-mata kita ini mau tapi untuk menghindari ketidakinginan kita. Nah, terus jika kita periksa denyut nadinya itu, periksa denyut nadi, periksa jantung. Nah, jika tidak ada nafas yang kita dengar itu ataupun denyut nadi dan jantung itu tidak kita dengar, maka lakukan aja resusitasi jantung paru gitu. Nah, terus jangan beri dulu makan dan minum ataupun apa yang bisa menyebabkan dia menelan, itu tidak usah diberi makan dan minum dulu terlebih dahulu gitu. Jika shock yang disebabkan oleh alergi ataupun shock anafilaktik, itu segera beri epinefrin. Nah, dalam bentuk auto injektor jika ada. Tapi sebenarnya jika pasien sudah parah pasti membawa suntikan kemana-mana kalau dia terkena shock anafilaktik ini. Jadi dia jika pasien mengalami perdarahan, tutupi atau sumbat area yang berdarah tadi dengan kain atau perca, ataupun bisa yang alat yang bisa menutupi atau menyumbat darah tersebut. Terus jika pasien mengalami muntah dan mual, mengeluarkan darah dari mulut, nah kita bisa mengubah posisi pasien dengan cara posisinya miring. Jadi untuk menghindari pasien tadi itu tersedak. Nah, terus yang selanjutnya itu ketika pasien sudah ditangani oleh tenaga medis, maka pasien tersebut akan diberikan otomatis diberikan para tenaga medis cairan infus. Nah, apa fungsinya? Agar tekanan darahnya itu kembali normal. Nah, untuk penanganan itu berbeda-beda ya. Nah, berbeda-beda tergantung tipe shocknya masing-masing, penyebab timbulnya shock masing-masing. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Untuk penanganannya itu kan berbeda-beda, nanti kita akan bahas, oke? Untuk penanganannya ini karena tergantung shocknya masing-masing, beda penanganan, beda shock, beda penanganan. Jadi kalau untuk shock hipovolemik ini bisa diatasi dengan transfusi darah, baik sel darah merah maupun faktor-faktor pembekuan darah ataupun trombositnya. Terus ada lagi kalau misal shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik ini dapat diberikan obat-obatan untuk memperbaiki pompa jantungnya tadi, seperti dopamin atau dobutamin. Nah, terus yang selanjutnya ada shock anafilaktik. Nah, pasien ini biasanya diberikan epinefrin suntik untuk meredahkan shock akibat reaksi alergi. Terus kalau shock neurogenik ya. Nah, itu sama, diberikan obat-obatan seperti epinefrin, neopremin ataupun dopamin untuk untuk meningkatkan tekanan darah tadi. Nah, jika denyut jantungnya itu menurun, biasanya dokter memberikan atropin. Nah,
tapi itu sesuai dosisnya ketentuan dari dokter. Terus yang terakhir itu ada shock sepsis ya. Nah, shock sepsis ini obatnya itu biasa apa ya? Vasopresor gitu, seperti norepinephrine untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, terus untuk infeksi itu biasanya antibiotik, anti jamur ataupun bisa antivirus. Nah, setelah infeksinya serta operasinya juga, tapi ini operasinya juga dapat membantu untuk mengatasi sumber infeksi tersebut. Yang terakhir di pembahasan ini, bagaimana sih cara mencegah shock ini? Nah, cara mencegah shock terjadi itu biasanya penyakit tertentu itu perlu segera ditangani. Misalnya penyakit jantung ya, penyakit jantung, diare atau perdarahan hebat itu penderita alergi yang pernah mengalami shock anafilaktik perlu dihindari. Nah, hal-hal yang dapat memicu alergi itu misalnya minuman atau makanan tertentu. Nah, penderita juga dianjurkan untuk selalu membawa epinefrin dalam bentuk auto injektor kemana-mana, seperti itu berbentuk kayak pen ya. Nah, terus sebagai pertolongan pertama saat terpapar alergen yang dapat menimbulkan shock anafilaktik. Untuk komplikasi shock ini, shock dapat menyebabkan beberapa komplikasi ya. Nah, bahkan kematian juga bisa. Nah, itulah segera lakukan penanganan secepat mungkin ya ketika kita melihat orang yang terkena shock. Maka kalau tidak mengalami komplikasi ya tadi akan mengalami kematian. Nah, komplikasinya apa saja sih? Nah, komplikasinya itu diantara lain gangguan ginjal, henti jantung ataupun aritmia, dan juga bisa mengalami gangguan pada otak gitu. Sekian, terima kasih atas materi yang sudah saya paparkan. Insya Allah kalau yang menyimak insya Allah ngerti ya. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.